Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah bersedia bergabung untuk mengikuti agenda saya dalam rangka diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama untuk memulai acara. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar serta memberikan dampak manfaat untuk kita semua. Untuk yang beragama Islam, nanti bisa membaca surat Al-Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama Kristen, untuk bisa menyesuaikan. Mari bagi teman-teman yang beragama Islam, saya hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, mari sebelum memulai acara, kita senantiasa untuk melantunkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu, saya minta untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mohon izin untuk kepala sekolah saya tidak bisa ikut membersamai karena kemarin izin cuti sakit dan pada hari ini sedang berobat ke luar kota, kemarin pergi ke Jakarta. Dan untuk info terbaru tadi, beliau sedang dioperasi. Semoga penyakitnya segera diberi kesembuhan. Maka dari itu untuk acara ini langsung saya sendiri yang memulai. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen kembali.
Terlihat nggih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara mohon izin saya untuk bisa menyampaikan program aksi nyata yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang akan saya sampaikan ini adalah pembelajaran yang telah saya lalui, yaitu saya Amin Mustafa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Banyumanis, Kabupaten Jepara. Diseminasi modul 1.4 ini adalah dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama mengikuti CGP ini, yaitu pada modul 1 pada bab modul 1.4 yaitu budaya positif. Overview. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Selanjutnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid atau pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Mohon maaf Bapak Ibu, di jalur sebelah itu sedang ada perbaikan jaringan. Jadi tadi sebelum saya mulai itu ada beberapa kendala jaringan terputus karena memang kabel internetnya itu tersambung yang sedang diperbaiki itu. Jadi mohon maaf nanti apabila mungkin kurang jelas atau terkendala sinyal, sebelumnya saya mohon maaf. Namun semoga segera selesai dan sinyal kembali lancar. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, pemantik. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah pendapat. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat juga, setuju atau tidak setuju. Namun jawaban ini silakan panjenengan semua jawab sendiri dalam hati masing-masing. Nanti sesuai atau tidak dengan antara jawaban Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu itu boleh-boleh saja, bebas terserah. Namun nanti setelah kita mendengarkan paparan ini sampai akhir, nanti kira-kira ada perubahan atau tidak dengan pendapat Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita di sekolah ini kalau memberi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira kalau kita memberikan hukuman yang positif, entah itu berupa membaca buku, atau membersihkan halaman sekolah, ini kan hal positif. Nah, itu loh bisa mendisiplinkan anak atau tidak. Itu bisa meningkatkan disiplin anak. Jenengan itu setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, seperti contoh kita di dalam kelas, biasanya kalau ada yang berhasil menjawab soal, contohnya, kita beri permen sebagai sebuah penghargaan, atau kita beri apresiasi, tepuk tangan. Nah, hal seperti itu memberi motivasi belajar anak, untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Jenengan ini setuju atau tidak dengan pendapat seperti ini? Nah, selanjutnya daftar isi, yaitu yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Serta yang keenam yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Di sini ada sebuah contoh, apabila perumpamaan, jenengan semua ini sebagai contoh, seumpama jenengan menjadi si A. Di sini ada sebuah cerita antara A dan B. Nah, posisi jenengan itu ada di si A dan si B adalah teman Anda. Anda, jenengan semua sebagai A, buatlah sebuah kepalan tangan jenengan kepalkan. Kemudian bayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman. Jadi jenengan sedang membawa sesuatu yang sangat berharga yang jenengan genggam dengan erat. Kemudian ada teman Anda yaitu si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, barang berharga yang jenengan genggam ini loh diminta oleh si B, dan si B menggunakan berbagai cara agar Anda bisa memberikan barang berharga tersebut. Si B ini bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, lalu apa yang terjadi? Perubahan paradigma. Yang pertama,
apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ini jika Anda berposisi di nomor 1. Nah, apabila tadi barang berharga yang diminta oleh teman Anda, si B, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda atau tidak? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda apabila Anda membukanya? Kemudian, yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, di posisi yang kedua ini, tetap menutup kepalan tangan. Nah, mengapa kok tetap menutup kepalan tangan? Apakah tidak bisa dirayu? Tidak bisa dipaksa? Yang ketiga, nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, di sini sesungguhnya siapa sih yang memegang kontrol kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Silakan Anda jawab. Kira-kira siapa? Ini adalah sebuah bentuk perubahan paradigma. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sini sebuah ilusi kontrol. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata, berarti sebuah bayangan, ilusi atau angan-angan, ya, sebuah ilusi itu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, guru mengontrol murid itu sini sebuah ilusi, ya, sebuah bayangan kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Namun pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun kita paksa, kita minta, kalau dia tidak memilih untuk melakukannya, ya tidak akan melakukannya. Seperti kita, contoh seperti tadi ketika kita menggenggam suatu barang berharga, kita dipaksa untuk membuka tangan kita, namun kita memilih untuk tidak membukanya, maka kita kan tidak bisa dipaksa. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah
bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, penguatan positif atau bujukan, ya, sebuah membujuk itu kan merayu. Itu adalah sebuah bentuk kontrol, sebuah usaha untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu sebuah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, ya, kalau dia itu dikendalikan oleh sang guru, dikontrol oleh sang guru, dan itu bukan kehendaknya sendiri, bukan kontrol dari diri sendiri. Kemudian dia menyadarinya, dan apabila itu sudah tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, itu mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi karena kontrol kita itu, bujukan kita, penguatan positif kita bisa menjadi ketergantungan anak kepada pendapat sang guru. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat seseorang merasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Si murid belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa itu loh memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ternyata kita itu sebagai guru, ya, mempercayai bahwa kita itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, siapa sih Bapak Ibu yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Bagaimana seseorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sini stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Nah, paradigma ini seperti ini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya atau pilihan, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan orang lain itu berpandangan sama kita. Namun teori kontrolnya atau pilihan yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana cara kita berpandangan ini tidak memaksakan agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kan stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya atau pilihan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon, kita memandang bahwa perilaku buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan perilaku itu kita bisa melihat paradigma kita, ya. Teori kontrolnya itu perilaku tersebut itu pasti memiliki tujuan.
dan apa tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikannya dari yang di atas ya. Yang di atas kan orang lain bisa mengontrol saya. Yang ini saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apabila sudah merayu, tidak bisa, kemudian memaksa. Apabila membujuk gagal, maka melakukan pemaksaan. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apabila diajak itu tidak bisa, dibujuk tidak bisa, maka diajak untuk berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, di sini berarti siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu, Bapak Ibu? Ternyata yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Tidak bisa dikontrol orang lain ataupun mengontrol orang lain. Disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai
yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini adalah teori motivasi ya, sebuah motivasi. Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu satu, untuk menghindari hukuman. Contohnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu yang pasti semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu kalau teori motivasi ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsiknya yaitu untuk menghargai diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol itu ada 5, yaitu 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, dan yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Kemudian segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kebebasan. Dan bertahan hidup. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Yang pertama, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. 2, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai.
atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. 2. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dan nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diani Gosen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dengan telinga kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal yang munculnya dari luar, berarti pengaruh dari luar. Nah, contohnya itu ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Ini adalah sebuah motivasi dalam kita menghindari suatu ketidaknyamanan atau sebuah rasa yang membuat kita agar terhindar dari rasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Seperti contohnya
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti melakukan sesuatu itu karena ada sebuah motivasi yang ingin didapatkan. Ini adalah motivasi eksternal. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu datangnya motivasi yang datang dari diri sendiri, yaitu motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi melakukan sesuatu itu yang kembalinya pada diri sendiri. Apabila kita tidak melakukannya, maka saya akan menjadi orang yang seperti apa. Namun apabila saya melakukannya, maka saya akan menjadi seperti apa. Nah, ini adalah sebuah motivasi internal, ya, sebuah tujuan disiplin positif yang datangnya dari dalam. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka tidak terlepas dari perintah, tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh pelanggaran. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi apabila kita meminta, menyuruh atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar orang tersebut melakukan sesuatu dan diberi penghargaan atau imbalan, itu berlaku sama dengan memberi hukuman.
Karena kalau tidak ada penghargaan, pasti berbeda halnya. Orang yang kita bujuk, kita minta untuk melakukan sesuatu itu, kalau kita tidak memberinya penghargaan atau memberi sesuatu, maka bisa jadi dia tidak mau melakukannya. Seperti halnya hukuman. Seseorang mau melakukan sesuatu apabila untuk menghindari sebuah hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan ini ya bisa berpengaruh. Nah, pengaruh jangka pendek, dampak pemberian penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Nah, seharusnya kalau tidak ada penghargaan itu sudah terjadi, karena ada penghargaan, jadi motivasinya berbeda lagi. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Dan penghargaan juga menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri. Dan akhirnya menjadi motivasi ekstrinsik. Karena dengan adanya penghargaan, maka saya mau melaksanakannya. Karena ada penghargaan, seharusnya saya bisa melakukan lebih, mengurangi, mematikan kreativitas kita untuk melakukannya. Nah, inilah dampak dari pemberian penghargaan. Dan penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, kemudian hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan yang bisa jenengan bedakan, ya. Ini di sini ini jenengan bedakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Sebuah tindakan guru menurut jenengan ini loh, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut jenengan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Silakan dijawab dulu di dalam hati. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi disuruh untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, dan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah sebuah hukuman. Karena sifatnya melanggar sebuah peraturan. Di sini sebuah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Karena telah mencoret-coret kertas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah sebuah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah sebuah konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun, kalau konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Namun konsekuensi membuat anak menjadi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya
anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Namun untuk konsekuensi mendorong anak agar memudahkan menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Namun konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Namun konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal adalah hukuman. Kemudian identitas sukses yaitu disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini bisa Bapak Ibu bedakan mana yang kurang baik, mana yang baik, dan mana yang lebih baik atau yang paling baik. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Namun kalau restitusi itu menguatkan untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Namun restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman itu murid akan tersakiti. Namun konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, maka masalah akan terpecahkan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Namun kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Peraturannya adalah begini, maka kamu ya harus begini. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tengah-tengah. Kalau restitusi itu berarti positif.
Jadi yang paling baik adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau dalam arti sebuah tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori dari Goosen. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hukuman. 3, tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gini, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa tidak pakai topi saja atau tanpa mengenakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, budaya positif. Nah, peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Ini berarti lingkungan kelas sifatnya hanya di kelas saja. Keyakinan kelas lebih meluas lagi, lingkungan positif, kemudian budaya positif, kebiasaan. Nah, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya kita tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kesempatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi.
Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana ini yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba adalah keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Nah, ini adalah untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, inilah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kebutuhan kesehatan, rumah, dan makan. Ini adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan mewakili dan memiliki rasa berharga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
Ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser, menurut Glasser. Menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ya ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, identitas gagal atau kontrol dari luar. Motivasinya adalah identitas dari luar. Ini menghindari hukuman, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol ini dari luar. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, yaitu sebagai teman atau kontrol sebagai pemantau. Untuk identitas berhasil adalah atau sukses itu adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu posisi sebagai manajer. Contohnya, guru berbuat. Nah, guru berbuat seperti ini. Sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas nanti dapat hukuman. Nah, hasilnya itu murid bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong karena takut dihukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru ini di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Murid berkata, dampaknya murid bisa mengulangi kesalahan. Kalau posisi sebagai membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, bapak lelah sekali, mengatakannya. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, murid berkata maafkan saya. Dampaknya bagi murid merasa rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu kan pernah membantu kamu. Hasilnya murid akan bergantung atau menjadi ketergantungan karena seseorang ini dianggap sebagai temannya. Seorang guru dianggap sebagai temannya. Nah, guru akan ditempatkan oleh murid sebagai seorang yang sangat penting. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan menjadi bergantung. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, ini meletakkan menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya. Hasilnya murid menyesuaikan diri bila diawasi. Namun kalau tidak diawasi ya sama saja. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer ini adalah yang terbaik, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi seorang murid dan dampaknya
mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan-pernyataan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah demi bapak atau demi ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti contoh dalam piramida ini, segitiga restitusi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian menstabilkan identitas, ini yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, contohnya seperti ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini posisi ketika menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Guru berkata contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi besok? Ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dan yang paling baik adalah segitiga restitusi. Di antara semua yang paling baik adalah restitusi. Di antara hukuman, konsekuensi, yang paling baik adalah restitusi. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, dan posisi yang paling terbaik adalah posisi manajer. Nah, contohnya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dan sampai apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini contoh penerapan budaya positif di sekolah. Upacara bendera hari Senin.
kemudian pembiasaan pagi berdoa, membiasakan hafalan surat pendek, Al-Quran, Asmaul Husna. Kemudian penerapan budaya positif, Jumat sehat. Kemudian bersalaman kepada guru setiap pagi. Kemudian penerapan budaya positif, kegiatan pramuka. Kemudian peringatan hari besar keagamaan, pembelajaran TIK. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini sesi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu atau teman-teman untuk menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Oh, dari Pak Karya Chandra. Silakan Pak. Jadi, terima kasih Pak Amin atas waktunya. Jadi dari awal saya menyimak apa yang disampaikan Pak Amin. Salah satunya tadi ada tentang segitiga restitusi. Iya Pak. Nah, segitiga restitusi itu saya pernah mencoba dengan peserta didik saya. Nah, itu siswa saya ada yang bermasalah, datangnya terlambat terus. Nah, saya coba pakai model restitusi. Nah, terus setelah saya lakukan pada lain hari, anak tersebut tetap mengulang kesalahan tersebut. Nah, itu sering terjadi. Nah, apakah selain restitusi itu ada cara yang lain? Misalnya metode apa yang bisa membantu anak-anak supaya tidak mengulang kesalahan-kesalahan tersebut. Begitu Pak Amin. Terima kasih. Oke Pak Chandra, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak Chandra ini sudah melakukan segitiga restitusi, ya. Sudah ada muridnya yang melakukan pelanggaran dan sudah dilaksanakan segitiga restitusi beberapa kali. Namun anak tersebut masih mengulanginya lagi. Apakah ada cara yang lebih baik lagi selain restitusi? Begini ya Pak Chandra ya, dari semua cara yang menjadi penghukum, kemudian konsekuensi. Nah, untuk saat ini yang paling baik memang restitusi, Bapak. Kalau kita melakukan selain restitusi ya seperti hukuman atau konsekuensi itu akan berdampak bagi anak dan dampaknya itu juga negatif. Kalau selain restitusi saya kira memang saat ini yang masih terbaik adalah restitusi karena itu memberikan sebuah solusi. Dan itu tidak berdampak buruk, namun dampaknya hanya positif. Namun kenapa kok masih berulang-ulang? Ya mungkin kita sebagai guru ya, yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai apa belum, kemudian kalau sudah sesuai kok masih seperti itu ya kita coba lagi saja terus Bapak. Mungkin dengan pembiasaan seperti itu maka anak bisa terbiasa dan terbentuk untuk hal-hal yang diulangi. Kalau dia di restitusi terus, saya kira mungkin nanti kalau dia sudah beranjak
dewasa, karena kita posisinya di SD ya Pak ya, jenengan mengajar di guru SD. Namanya anak memang masih labil seperti itu. Kadang hari ini besok itu kadang lupa Pak. Nah itulah plus minusnya kalau anak masih di usia SD, di usia kecil. Kalau kita dengan anak yang sudah dewasa, mungkin kita ajak berkomunikasi untuk restitusi mungkin langsung mengena, tapi kalau anak itu memang butuh kesabaran Pak. Mungkin seperti itu ya Pak Chandra ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amin, sangat membantu dan luar biasa sekali. Mungkin ini ada tambahan juga, selain menggunakan metode restitusi, bisa jadi kita memanfaatkan kolaborasi dengan teman sejawat atau kepala sekolah atau pihak-pihak terkait yang bisa membantu. Bisa jadi nanti teman sejawat atau orang lain bisa membantu permasalahan tersebut melalui metode-metode yang lain. Jadi ini pentingnya kerjasama, kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi selain restitusi juga perlu sharing lah dengan teman-teman yang lain. Begitu Pak Amin. Terima kasih. Iya Pak Chandra. Terima kasih atas tambahannya Pak, luar biasa sekali. Selain restitusi kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru lain ataupun dengan atasan kepala sekolah. Karena sepertinya waktunya sudah lumayan lama nggih Bapak Ibu, sudah melebihi 1 jam bahkan lebih. Tadi kita mulai itu di 8:30, ini sudah jam 10:15. Saya kira cukup nggih Bapak Ibu, karena dengan semua nggih pasti ada aktivitas lain. Dari saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan saya, kegiatan diseminasi ini yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 dalam saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9 ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu semua. Terlebih bisa membawa kemajuan untuk pendidikan, terutama di lembaga sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dan marilah acara pada pagi hari ini menjelang siang kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama Kristen mohon bisa menyesuaikan. Untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, mari saya hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan lagi dan mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.